Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Hari ini yang menjadi dasar dalam renungan di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Di sini kita akan belajar bersama memahami makna atau arti dari pembaptisan Yesus. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, untuk apa Tuhan Yesus itu dibaptis? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus meminta Yohanes membaptiskan dirinya? Dan yang ketiga, apa makna dari pembaptisan Yesus ini? Nah, mari saya akan baca dengan kita firman Tuhan ini yang demikian bunyinya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptiskan olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Makna atau arti pembaptisan Yesus. Yohanes memang menyerukan agar orang-orang bertobat dari dosa-dosa mereka dan memberi diri untuk dibaptis. Namun dalam kesempatan kali ini Yohanes tidak mengira bila Yesus yang dari Galilea datang turun ke sungai Yordan, datang kepadanya dan meminta untuk dibaptiskan. Bagi Yohanes, pembaptis Yesus bukanlah orang yang perlu bertobat dan dibaptiskan. Justru Yohanes yang dirinya perlu dibaptis oleh Yesus. Menurut tradisi orang Yahudi, pada zaman itu menerima baptisan adalah tanda orang bersedia meninggalkan dosa-dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita saat kita merenungkan ini, untuk apa Tuhan Yesus dibaptiskan? Mengapa Yesus meminta Yohanes membaptiskan dirinya? Apa makna dari pembaptisan Yesus ini? Yang pertama, pembaptisan Yesus bukan masalah kebutuhan, tapi masalah ketaatan untuk menggenapi kehendak Allah. Kita bisa melihat itu pada ayat yang ke-15 tadi. Yesus tidak butuh dibaptis sebab dia bukan manusia berdosa. Yesus tidak berdosa, ia tidak memerlukan pertobatan. Yesus mewakili manusia dalam ketaatannya. Dia dibaptis bukan karena dia perlu, tetapi hal ini merupakan perwujudan dan ketaatan kepada Allah yang akan menjadi teladan bagi manusia selanjutnya. Siapa yang dibaptis dan percaya diselamatkan. Bagi Yohanes, Yesus bukanlah orang yang perlu bertobat dan dibaptis, apalagi dibaptis oleh Yohanes. Yohanes tahu bahwa Yesus lebih berkuasa dari dirinya. Ia hanya membaptis dengan air, tetapi Yesus yang Kristus itu membaptis dengan Roh Kudus. Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis karena ingin memenuhi kehendak Allah atau memenuhi ketaatannya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembaptisan Yesus merupakan hal memanifestasikan atau pernyataan kerendahan hatinya yang menjadi teladan bagi orang percaya nantinya. Yesus tidak berdosa, tetapi ia datang menjadi juru selamat untuk orang berdosa. Untuk itu dia menempatkan dirinya di posisi orang berdosa. Ia dibaptis mewakili orang berdosa sebagai bukti bahwa ia telah menjadi sama dengan manusia lainnya. Dalam hal ini jelas bahwa Yesus datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu ia harus merendahkan dirinya dan mengidentifikasi dirinya sama seperti manusia berdosa. Yang ketiga,
Pembaptisan Yesus merupakan peneguhan, penegasan dirinya dari Allah Tritunggal itu. Peneguhan bahwa dialah yang diperkenan Bapa dalam ayat yang ke-16. Dialah yang diurapi Roh untuk melaksanakan misi penebusan. Allah menyatakan perkenaannya atas Yesus dengan suara yang terdengar dari surga pada ayat yang ke-17. Pernyataan Bapa mengenai identitas Yesus menegaskan bahwa dia bukan manusia biasa yang menerima baptisan dengan makna yang sama dengan yang lain. Penegasan di sini bahwa Yesus adalah anak Allah, menyatakan betapa pentingnya Yesus bagi Allah. Itu berarti orang yang menerima Yesus diperkenan Allah. Sebaliknya, orang yang menolak Yesus tidak menyenangkan hati Allah alias ditolak oleh Allah. Saudara, pembaptisan Yesus memberikan makna dan arti yang dalam bagi kita. Kiranya melalui makna tersebut meyakinkan iman kita kepada Yesus untuk semakin kokoh sehingga tiap aspek hidup kita hanya berpusat kepada Dia. Pembaptisan Yesus memberikan jaminan sekaligus teladan. Jaminan bahwa Yesus sungguh datang dari Allah dan telah menyertakan dirinya dengan manusia agar dapat menjadi juru selamat yang sejati. Teladan yang taat yang kita pun harus taat sepertinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.